Hingga Rabu sore, tim gabungan masih mencari kokpit voice recorder pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu 9 Januari lalu. Di hari ke-11 proses pencarian, tim detasmen Jala Mangkara dan intai para amfibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut telah menemukan puing-puing dari bangkai pesawat berupa alat-alat elektronik dan serpihan pesawat SJ182. Sebelumnya, pada Selasa malam, Direktur Operasional Badan SAR Nasional menyatakan tim gabungan telah mengevakuasi 324 kantong jenazah berisi bagian tubuh, 63 kantong berisi serpihan kecil pesawat, dan 55 bagian potongan besar pesawat. Tim pun telah menemukan flight data recorder dan casing dari kokpit voice recorder pesawat bernomor registrasi PK CLC ini. Sementara tim DVI menyatakan hingga Selasa 19 Januari 2021 sudah mengidentifikasi 40 orang dari 62 penumpang yang terdaftar dalam manifest. Kotak hitam menjadi bagian pesawat yang paling dicari keberadaannya saat terjadi kecelakaan. Kotak inilah yang akan memberikan jawaban atas segala pertanyaan tim investigasi untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Si kotak hitam yang ternyata berwarna oranye terang ini terdiri dari dua bagian, yaitu rekaman data penerbangan atau flight data recorder dan rekaman suara kokpit atau cockpit voice recorder. Biasanya black box disimpan di bagian ekor pesawat yang dinilai paling aman saat kecelakaan terjadi. Data yang tersimpan dalam flight data recorder ini diharapkan bisa menguak penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Di antaranya adalah data mengenai kondisi pesawat saat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Momen 3 menit setelah lepas landas dan 8 menit sebelum mendarat atau +3-8 diketahui menjadi momen kritis di dalam dunia penerbangan. Momen yang juga dikenal dengan istilah Critical 11 ini adalah saat untuk mencari posisi stabil dan mengontrol kecepatan. Sementara 8 menit terakhir adalah waktu untuk menurunkan kecepatan dan menyesuaikan dengan landasan sebelum pesawat mendarat. Pada saat-saat ini potensi kecelakaan pesawat lebih besar dibanding rentang waktu diantaranya. Situs resmi Airbus, accidentstats.airbus.com mencatat selama kurun waktu 20 tahun antara 1999 hingga 2019, kecelakaan paling banyak terjadi pada momen lepas landas dan mendarat. 6% dari 47% kecelakaan pesawat jenis Airbus berakhir dengan kecelakaan yang menelan korban jiwa. Sementara dalam situs resminya, Boeing menyebut antara tahun 1959 hingga 2019, pesawat Boeing seri 737 telah mengalami 79 kali kecelakaan, 29 diantaranya menimbulkan korban jiwa. Sriwijaya Air SJ182 adalah Boeing 737-500. 13 Januari lalu, anggota Dewan Etik Ikatan Pilot Indonesia, Alvin Lee, mengatakan kecelakaan diduga terjadi ketika SJ182 berada pada fase climb to cruise atau masuk dalam periode take off. Nah, pada saat take off, ini pesawat ketinggian belum punya ketinggian sampai punya ketinggian, itu pesawat membutuhkan kecepatan. Dan untuk mendapatkan kecepatan, pesawat harus didorong kekuatan maksimal dari mesinnya, sehingga full power, full speed untuk bisa take off, tapi belum punya ketinggian, sehingga apabila terjadi masalah, ini tidak ada waktu untuk recovery. Anggota Ombudsman ini pun menyatakan saat memasuki Critical 11, penumpang diharapkan tidak tidur dan fokus pada arahan awak kabin serta waspada akan kondisi pesawat. Jika pesawat harus mendarat darurat, penumpang hanya memiliki waktu 90 detik untuk keluar dari pesawat. Jika tidak, penumpang bisa mengalami kekurangan oksigen, tenggelam saat water landing atau pendaratan di air, atau bahkan keracunan karena terlalu banyak menghirup asap. Rian Fernando, Dwi Agung, Jakarta.